Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Ulil Amri, mahasiswa S3 Administrasi Pendidikan pada Universitas Negeri Padang, akan menjelaskan tentang metodologi penelitian dengan pembahasan penelitian korelasional dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Rusdinal MPD dan Bapak Dr. Hadianto MED. Hadirin yang berbahagia, penelitian korelasional merupakan jenis penelitian non-eksperimental di mana peneliti mengukur dua variabel dengan menilai hubungan statistik, yaitu korelasi di antara kedua variabel tersebut, dengan sedikit atau tidak ada upaya untuk mengendalikan variabel asing atau variabel extraneous. Tiga hasil dari studi korelasional ini diantaranya korelasi positif antara dua variabel merupakan variabel ketika peningkatan satu variabel mengarah pada peningkatan variabel lainnya dan penurunan satu variabel akan berdampak pada penurunan variabel lainnya. Yang kedua, korelasi negatif. Secara harfiah adalah kebalikan dari korelasi positif. Ini berarti jika ada peningkatan dalam satu variabel, maka pada variabel lainnya akan menunjukkan penurunan dan sebaliknya. Yang ketiga, tidak ada korelasi atau korelasi nol. Ini berarti perubahan dalam satu variabel tidak berpengaruh pada variabel lain, atau dengan kata lain tidak ada hubungan antara dua variabel. Misalnya, tidak ada hubungan antara jumlah teh yang diminum dan tingkat kecerdasan. Pengertian penelitian korelasional menurut para ahli. Yang pertama, menurut Gay, penelitian korelasional ialah merupakan salah satu bagian penelitian ex post facto, karena biasanya peneliti tidak memanipulasi keadaan variabel yang ada dan langsung mencari keberadaan hubungan dan tingkat hubungan variabel yang direfleksikan dengan koefisiensi korelasi. Yang kedua, menurut Surya Brata, penelitian korelasional adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada satu faktor yang memiliki kaitan dengan variasi-variasi pada satu atau lebih faktor lain berdasarkan pada koefisiensi korelasi. Yang ketiga, menurut Frenkel dan Wallen, penelitian korelasi termasuk penelitian deskripsi, sebab penelitian tersebut merupakan upaya untuk menggambarkan kondisi yang sudah terjadi. Dalam penelitian ini, peneliti berupaya menggambarkan kondisi sekarang dalam konteks penelitian kuantitatif yang direfleksikan dalam variabel. 4. Menurut M. Zir, penelitian korelasional merupakan penelitian yang dilakukan dalam berbagai bidang, di antaranya pendidikan, sosial, maupun ekonomi. Penelitian korelasional hanya terbatas pada penafsiran hubungan antar variabel saja, tidak sampai pada hubungan kausalitas, tapi penelitian ini bisa dijadikan acuan untuk dijadikan penelitian selanjutnya, seperti penelitian eksperimen. Selanjutnya, macam-macam penelitian korelasional. Hubungan. Studi hubungan dilakukan sebagai usaha untuk mendapatkan pemahaman faktor apa saja atau variabel yang berhubungan dengan variabel yang kompleks, misalnya seperti hasil belajar akademik, konsep diri, dan motivasi. Yang kedua, studi prediksi. Bila variabel memiliki hubungan yang signifikan pada skor pada satu variabel, bisa digunakan untuk memprediksi skor pada variabel lainnya. Yang ketiga, korelasi multivariat. Korelasi multivariat merupakan teknik yang digunakan untuk mengukur dan menyelidiki tingkat hubungan antara kombinasi dari tiga variabel atau lebih. Yang keempat, regresi ganda atau multi-regression. Teknik ini digunakan untuk memprediksi suatu fenomena yang kompleks, karena jika hanya dengan menggunakan satu faktor variabel
prediktor seringkali hasilnya kurang akurat. Korelasi kanonik. Pada dasarnya teknik ini sama dengan regresi ganda, yaitu dengan mengkombinasikan beberapa variabel untuk memprediksi variabel kriteria. Ciri penelitian korelasional. Ada 4 ciri. Yang pertama, penelitian korelasional cocok digunakan apabila variabel-variabel yang diteliti rumit dan atau tidak bisa diteliti dengan metode eksperimental atau tidak bisa dimanipulasi. Yang kedua, penelitian korelasional memungkinkan pengukuran beberapa variabel dan saling hubungannya secara serentak dalam keadaan realistiknya. Yang ketiga, output dari penelitian korelasional ialah taraf atau tinggi rendahnya saling hubungan dan bukan ada atau tidak adanya saling hubungan tersebut. Yang keempat, penelitian korelasional dapat digunakan untuk meramalkan variabel tertentu berdasarkan variabel bebas. Kemudian berikutnya, cara menuliskan penelitian korelasional. Pertama, pemilihan masalah. Pada penelitian korelasional, masalah yang dipilih harus memiliki nilai yang berarti dalam pola perilaku fenomena yang kompleks yang membutuhkan pemahaman. Kemudian studi kepustakaan. Setelah permasalahan ditentukan, angka berikutnya yaitu studi kepustakaan yang menjadi dasar untuk mendapatkan landasan teori, kerangka berpikir, dan penentuan dugaan sementara sehingga peneliti dapat mengerti, mengalokasikan, mengorganisasikan, dan menggunakan variasi pustaka dalam bidangnya. Kemudian metodologi penelitian. Setelah melakukan studi pustaka, langkah berikutnya adalah menentukan metodologi penelitian. Pada tahap ini, peneliti harus memiliki subjek penelitian dan menentukan cara dalam pengolahan data. Yang berikutnya, pengumpulan data. Terdapat beragam jenis instrumen penelitian bisa digunakan untuk mengukur dan mengumpulkan data masing-masing variabel. Misalnya angket, tes, pedoman interview, dan pedoman observasi sesuai dengan kebutuhan penelitian. Data yang dikumpulkan harus dalam bentuk angka. Kemudian pengumpulan data. Terdapat beragam jenis instrumen penelitian bisa digunakan dalam mengumpulkan data masing-masing variabel, baca angket, tes, pedoman interview, dan pedoman observasi sesuai dengan kebutuhan penelitian data yang dikumpulkan dan harus dalam bentuk angka, seperti yang tadi. Kemudian analisis data. Cara analisis dalam penelitian korelasional yaitu mengkorelasikan hasil pengukuran variabel dengan hasil pengukuran variabel lainnya. Demikianlah penjelasan tentang penelitian korelasional sebagai subbab dari metodologi penelitian. Demikian, mudah-mudahan dapat dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.